Halo para santiawan yang banyak rebahan, bagaimana kabarnya? Tanpa berlama-lama lagi di awal karena filmnya masih panjang. Dan juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa sebaiknya loh ya, untuk episode 2 kalian nonton review filmnya saja. Karena mungkin beberapa dari teman-teman belum mengetahuinya. Jadi di episode 2 kali ini tuh mengandung adegan berbau pasangan yang tidak sempurna gitu. Jadi ya udah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja gasken. Series movie. Enjoy. Film diawali dengan Jules dan Ellie yang telah melanjutkan perjalanan sejauh 16 km ke arah barat menuju rumah Bill dan Frank sesuai permintaan Tess sebelum Tess mengorbankan dirinya. Perjalanan dilakukan dengan melewati lembah, bukit, hutan, jembatan, warung nasi, tukang batagor, tukang cimol, tukang seblak, rumah Jarjit, dan rumah si John. Akhirnya mereka pun sampai di peternakan Chamberlain. We found ourselves short on gear. There's this one character named Melina who takes off. Just zeroing in on it. It's been a couple of years. Sambil menunggu Jules menemukan amunisi yang disembunyikan di sana, Ellie berjalan-jalan ke arah lain dan menemukan sebuah ruangan rahasia. Yang di sana terdapat satu ekor zombie yang tidak bisa melakukan apa-apa karena tertimpa oleh reruntuhan. Dengan jiwa psikopatnya, Ellie langsung membunuh zombie itu saat itu juga. Picked over my ass. Setelah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi menuju rumah Bill dan Frank. Pada saat di perjalanan, Ellie menemukan tulang belulang manusia yang sangat banyak. Jules menjelaskan bahwa tulang belulang tersebut dulunya adalah orang-orang yang dibunuh oleh tentara akibat QZ atau pemukiman yang sudah terisi penuh. Dan kita akan dibawa pada masa kelam tersebut pada tahun 2003. Akibat wabah zombie yang mulai menyerang, tentara mulai mengevakuasi warga di sana. Dan ada satu orang yang tidak ingin dirinya diikutsertakan dalam evakuasi tersebut. Orang itu bernama Bill. Setelah semua orang berhasil dievakuasi, Bill keluar rumah untuk memastikan bahwa semua orang telah pergi dievakuasi untuk kemudian Bill bergegas menjarah untuk kebutuhan hidupnya selama di sana. Tak lupa Bill pun membuat pagar pembatas yang dialiri oleh listrik dan membuat jebakan untuk menghalangi zombie masuk ke dalam kawasannya. Empat tahun kemudian, Bill kedapatan seseorang yang tidak terinfeksi masuk ke dalam jebakan yang ia buat. Orang tersebut bernama Frank. Pada awalnya Bill tidak percaya bahwa Frank tidak terinfeksi. Namun setelah dicek, barulah Bill percaya dan mau mengajak Frank masuk untuk kemudian Bill memberikan Frank makan karena Frank belum makan selama 2 hari lamanya. Dan mulai saat itulah mereka menjadi pasangan yang tidak sempurna. Naujubillah ini mah. 3 tahun kemudian, Bill dan Frank bertengkar akibat Frank yang mengajak seseorang dari radio untuk berkunjung ke kawasannya untuk makan bersama. Namun pada akhirnya Bill mau membantu Frank untuk mempercantik lingkungannya untuk menyambut kedatangan orang yang telah Frank undang melalui radio. Are we hosting formal garden parties? You what? Dan ternyata orang itu adalah Jules dan Tess. Mereka makan bersama dengan Bill yang terus waspada terhadap orang baru. Sampai pada akhirnya mereka menjadi akrab karena Jules yang berjanji akan memberikan obat-obatan atau apapun yang mereka tidak miliki di sana. Yeah, I mean, it's not a gift. You come back. 3 tahun kemudian, kawasan Bill dan Frank kedatangan sekelompok perampok. Namun yang perampok itu tak sadari adalah kawasan tersebut telah dipasangi oleh Bill jebakan yang sangat banyak, sehingga membuat mereka ketar-ketir dibuatnya. Baku tembak pun tak terhindarkan lagi. Akibatnya Bill terkena tembakan di bagian perut yang langsung dibawa masuk ke dalam oleh Frank untuk diobati. No! Bill! No! Inside! I gotcha. The fence will kill the rest of them. Okay. 10 tahun kemudian, kini Frank yang sudah tidak bisa berjalan dan hanya duduk di kursi roda, sehari-harinya hanya melakukan aktivitas melukis, makan, tidur, dan merepotkan Bill saja. Hingga pada suatu hari, Frank meminta Bill untuk menaruh racun di minumannya pada saat makan malam nanti. Tapi sebelum itu, Frank meminta Bill untuk membahagiakannya selama 1 hari penuh.
Dan pada saat makan malam tiba, Bill langsung memasukkan racun tersebut ke dalam minuman Frank yang langsung diminumnya. Singkat cerita, matahari pun tiba. Jules dan Ellie yang baru sampai di rumah Bill dan Frank, Jules merasa ada yang janggal karena kawasannya tidak terawat. Jules dan Ellie bergegas masuk ke dalam rumah untuk mengeceknya. Namun mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana. Ellie menemukan sepucuk surat beserta kunci mobil yang ditujukan untuk Jules. Bill memberitahu bahwa dirinya akan bunuh diri di dalam kamar. Selain itu, Bill memberikan password masuk ke dalam ruang bawah tanahnya untuk Jules mengambil peralatan apapun yang Jules butuhkan. Take anything you need. The bunker code is the same as the gate code, but in reverse. Akhirnya Jules memutuskan untuk pergi mencari keberadaan Tommy di Wyoming. Dengan harapan Tommy mengetahui kemana Jules harus membawa Ellie. Karena sebenarnya Tommy dahulu adalah anggota Firefly. Namun sekarang Tommy telah keluar dari kelompok Firefly dan menghilang entah kemana. Tapi sebelum itu mereka pergi ke ruang bawah tanah Bill untuk mengambil peralatan yang mereka butuhkan. Dude. No. Setelah semuanya beres, mereka pun langsung berangkat menuju Wyoming dengan menggunakan mobil yang Bill berikan. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka singgah terlebih dahulu ke dalam hutan untuk sekedar makan malam dan bermalam di sana. Dan ketika matahari sudah tiba, mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju Wyoming. Namun pada saat di perjalanan, mereka harus terhenti karena sebuah truk yang menghalangi jalan mereka. Jules pun memutuskan untuk putar balik menggunakan jalan lain agar cepat sampai ke tujuan. Where are we? We can jog right around this tunnel. Namun perjalanan mereka harus terhenti kembali akibat pandangan Ellie yang tertuju pada sebuah KZ atau pemukiman di sana. Dan tiba-tiba ada seseorang yang datang untuk meminta pertolongan. Jules yang menyadari itu hanyalah sebuah jebakan, ia langsung tancap gas yang langsung diserang oleh beberapa tentara di sana. Sehingga membuat mobil mereka harus menabrak sebuah gedung di sana. Jules meminta Ellie untuk bersembunyi di balik tembok melalui lubang kecil di sana. Dan baku tembak pun tak terhindarkan lagi akibat beberapa tentara di sana yang ingin merampok Jules. Satu persatu tentara pun berhasil dikalahkan oleh Jules seorang. Sampai pada akhirnya... Ya, datanglah satu ekor tentara dari arah lain yang membuat Jules hampir kalah dibuatnya. Tapi tiba-tiba... Ya, Ellie datang menyelamatkan Jules dengan pistol yang disembunyikannya tadi. Jules yang mengetahui hal itu, dia langsung mengambil pistol milik Ellie dan membunuh tentara tersebut saat itu juga. Setelah semuanya beres, mereka pun melanjutkan perjalanan lagi menuju tempat Tommy berada saat ini. Dan kita akan dibawa ke fasilitas Fedra, yang di sana terdapat seorang wanita bernama Kathleen yang sedang menginterogasi seorang dokter untuk mencari keberadaan seseorang bernama Henry. Namun pada saat sesi interogasi tersebut, Kathleen mendengar suatu keributan dari depan, yang pada saat dicek ternyata itu adalah mayat dari tentara yang tadi ingin merampok Jules. Merasa itu adalah ulah Henry, Kathleen kembali untuk membunuh dokter tersebut. Kemudian Kathleen mengerahkan seluruh tentara Fedra untuk melakukan pencarian besar-besaran terhadap Henry, karena Kathleen merasa keberadaan Henry yang tak jauh dari sana. Jules yang menyaksikan hal itu, ia meminta maaf kepada Ellie karena selama ini tidak memberikan persenjataan apapun kepada Ellie. Karena itu Jules memberikan pistol yang ia ambil dari Ellie. Untuk kemudian Jules mengajarkan Ellie cara menggunakan pistol yang baik dan benar agar dapat menjaga diri satu sama lain. Look it.
Di sisi lain, Caitlin dan satu orang tentara kepercayaannya berhasil menemukan petunjuk mengenai Henry di suatu gedung hingga membawa mereka pada suatu ruangan yang di sana terdapat sebuah anomali aneh. Caitlin meminta tentara itu untuk menyembunyikan hal tersebut dari banyak orang karena mereka harus fokus mencari Henry terlebih dahulu. Dan setelah Henry didapat, barulah mereka akan mencari tahu anomali aneh tersebut. Dan pada malam harinya, Jules dan Ellie memutuskan untuk bermalam di sebuah gedung yang berada di sana. Dan ketika mereka sudah tertidur, tiba-tiba Joel! ya, mereka ditemukan oleh dua orang asing tak dikenal yang sudah menodongkan pistol ke arahnya. Dan film pun bersambung. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa sadar mengajarkan kita untuk melakukan yang terbaik agar menemukan jalan keluarnya. Selain bersabar dengan keadaan, Anda harus berjuang dan terus berdoa agar sampai kepada tujuan kalian masing-masing. Ingat, jalan keluar dari sebuah masalah adalah ketenangan, kesabaran, doa, dan ikhtiar itu.